Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi bedah buku Seven Habits kita. Terakhir kali kita bahas overview Seven Habits dan juga sekaligus membahas tentang kenapa sih kok namanya habits, kenapa sih kok sebutannya efektivitas gitu ya. Kemudian yang dimaksud efektivitas seperti apa. Nah, kali ini sebelum masuk ke dalam habit 1, insya Allah saya akan mulai masuk ke habit 1. Saya akan membedah satu hal lagi yang terkait dengan foundation ya overview seven habit itu, yaitu tentang perumpamaan yang dipakai oleh Pak Kofi untuk menjelaskan efektivitas. Jadi kemarin saya sempat janjikan ya bahwa ada sebuah cerita dongeng lah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan efektivitas. Kita sudah sempat bahas bahwa efektivitas itu adalah bicara soal bagaimana kita berhasil secara berkesinambungan ya, mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang memungkinkan kita untuk mencapai lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi gampangannya ya keberhasilan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, perumpamaan yang digunakan adalah kisah tentang angsa bertelur emas, the goose and the golden egg. Jadi pasti udah pernah denger ya, ini kisah ini cukup terkenal di dunia perdongengan gitu. Ada seorang petani miskin gitu ya, punya seekor angsa. Tiba-tiba angsanya itu suatu hari bertelur emas gitu. Wah, betapa gembiranya dia dapat anugerah berupa angsa bertelur emas gitu ya. Setiap hari itu angsa mengeluarkan satu telur emas. Nah, singkat cerita mereka happy ya, mulai makmur gitu ya karena punya emas tiap hari satu telur. Tapi yang yang kemudian lama kelamaan berubah adalah mulai ada ketidaksabaran gitu. Yaitu ya elah nih angsa sebiji banget keluarnya gitu kan. Per hari cuma satu gitu. Nah, muncul keinginan untuk lebih cepat menghasilkan telur emas, maka mereka menyembelih angsa itu dengan harapan menemukan sekaligus banyak emas di dalam perutnya gitu. Ya, tentu saja itu tidak terjadi ya. Akhirnya yang terjadi adalah angsanya mati, telur emasnya tidak bisa lagi mereka dapatkan. Nah, perumpamaan ini digunakan oleh Pak Kofi untuk menggambarkan soal efektivitas. Jadi efektivitas itu adalah bagaimana kita berusaha untuk terus-menerus mendapatkan angsanya dengan cara terus-menerus konsisten memelihara angsanya. Salah kayaknya deh. Berusaha terus-menerus mendapatkan emasnya dengan cara terus dan konsisten memelihara angsanya. Seharusnya kalau kita jadi sang petani, kalau kita pengen sukses berkelanjutan, pengen kaya beneran gitu ya, harusnya ya sabar aja. Tunggu sebutir demi sebutir itu keluar sambil angsanya itu dipelihara, dibuat happy, dibuat sehat, sehingga dalam sekian tahun 2 tahun, udah setahun berarti ada 365 butir emas gitu ya. 3 tahun berapa butir emas, harusnya kayak gitu. Nah, tapi ketidaksabaran sang pemilik membuat dia kemudian mengambil jalan pintas yang ternyata malah menghabiskan keseluruhan potensi dia untuk mendapatkan emas. Nah, efektivitas seperti itu kemudian dirangkum dalam sebuah konsep yang disebut sebagai PPC balance ya. P adalah production, PC adalah production capability. Jadi efektivitas itu adalah usaha kita untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kapasitas atau kemampuan produksi. Supaya produksi kita bagus terus dan meningkat terus, maka kapabilitas produksi kita juga harus kita jaga dan kita tingkatkan terus. Pengen karirnya bagus terus, ya kompetensinya harus ditingkatkan terus gitu kan. Pengen jualan bagus terus, ya pipeline-nya harus ditambahin terus, kualitasnya dinaikin terus. Pengen nilainya bagus terus, ya belajarnya harus lebih konsisten, kualitasnya juga begitu. Nah, itu yang disebut sebagai PPC balance, dan itu sebenarnya adalah hakikat dari efektivitas. Nah, keseluruhan Seven Habits membahas soal itu. Keseluruhan Seven Habits membahas soal hasil jangka panjang, karena itu membahas soal yuk kita mikirnya itu jangan pendek, jangan mikir yang shortcut. Yang shortcut itu tidak pernah lama. Di buku Nasihat Diri Bersama saya bilang kecepatan selalu mengurangi penghayatan. Ya,
kita kadang-kadang memang perlu cepat dalam banyak hal, tetapi yakinlah bahwa cepat-cepat itu pasti mengurangi penghayatan, mengurangi kenikmatan gitu. Nah, tapi dalam konteks efektivitas jauh lebih besar lagi efeknya. Kecepatan kadang-kadang mempengaruhi kualitas dan keberhasilan jangka panjang. Itu yang berbahaya. Oke. Nah, tentu saja untuk bisa sabar, konsisten gitu ya, teguh menjalankan keseimbangan antara PPC balance ini. Nah, tentu saja perlu habits gitu kan. Nah, biasanya sudah kita overview ya. Ada 3 habit pertama, private victory, habit kedua public victory, kemudian dilengkapi oleh continuous improvement alias habit yang ketujuh. Oh ya, mundur sedikit ke soal PPC balance tadi. Organisasi begitu juga. Tadi kan contohnya masih individu. Organisasi begitu juga. Pengen perusahaannya sukses jangka panjang, ya harus memperhatikan keseluruhan dimensi organisasi, tidak hanya finansial saja misalnya. Ya kan, bagaimana engagement karyawan diperhatikan, kompetensi ditingkatkan, kapabilitas sebagai organisasi juga dikembangkan terus. Nah, baru kita bisa bertahan sebagai organisasi yang sukses dalam jangka panjang. Kalau kita hanya ngejar numbers terus, yang mana itu godaannya ya, pengen telur emasnya kita black angsanya tuh misalnya nggak peduli sama kompetensi karyawan, nggak peduli sama rekrutmen yang bagus apa nggak peduli sama training and development, nggak peduli sama perawatan fasilitas, ya habis, ya kan, akan bangkrut. Nggak peduli sama hubungan dengan pelanggan, ya hilang pelanggannya. Oke, nah habit yang pertama dalam private victory ini adalah habit yang disebut sebagai be proactive atau jadilah proaktif. Nah, jadilah proaktif ini adalah habit yang sangat mendasar dan somewhere in the book ya Pak Kofi bilang ini adalah induknya dari para habits. Jadi habit yang lain itu dimulai atau didasari dari habits ini. Tanpa proactivity maka tidak mungkin kita akan mau menjalankan habit yang lain. Nah, konsep paling dasar dari habit 1 adalah konsep yang disebut sebagai ini nih, stimulus and response gitu ya. Oh ya, proactivity itu lawannya adalah reactivity. Nah, ini jadi bisa make sense nih gambarnya ya. Jadi stimulus dan response. Jadi alamiahnya kita itu kalau ada stimulus kita akan langsung merespon. Lapar diajakin makan langsung hayu. Nah, gitu misalnya. Dipuji orang langsung berbunga-bunga, dihina orang langsung marah, tersinggung misalnya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai reactivity. Alamiahnya kita memang seperti itu, ya kan. Nah, tapi sebenarnya ada satu poin menarik ketika Pak Kofi meneliti dulu waktu dia riset, dia nemu satu quotes ya, yang bunyinya kurang lebih adalah di antara stimulus dan respons itu ada ruang. Pada ruang itulah terletak kebebasan dan kemerdekaan manusia. Manusia itu dikasih ruang sama Tuhan untuk memilih di antara stimulus dan respon. Cuman manusia makhluk yang punya kemampuan seperti itu. Nah, itulah sebabnya meskipun reaktivitas adalah respon alamiah kita, tetapi itu bukan satu-satunya respon yang bisa itu bukan satu-satunya kondisi yang kita miliki. Kita bisa punya pilihan untuk mengubah respon kita dengan cara memilih dahulu tuh di ruang tengah antara stimulus dan respon. Ditawarin makan, kita lagi puasa, pasti mikir dong, puasa. Sorry gue baru ingat gue puasa tadi meskipun nggak sahur misalnya gitu. Nah, itu kan karena ada ruang tengah tadi. Dengan orang mengece, menghina, ngosipin kita gitu. Kalau reaktif langsung marah, langsung tersinggung, males mungkin, minimal sakit hati. Tapi kalau proaktif, mungkin mikir dulu, beneran nggak sih tadi itu hinaan? Jangan-jangan itu salah denger gue gitu kan? Atau kalaupun betul itu hinaan atau celaan, tapi kalau pikir-pikir apa ya feedbacknya sebenarnya intinya? Bisa juga kita memilih seperti itu. Ruang antara stimulus dan respon inilah yang membuat kita kemudian bisa punya kemerdekaan dalam bertindak. Nah, soalnya ini sudah sempat kita singgung ya di beberapa video yang sebelumnya. Seven Habits itu kan berusaha untuk mengajak kita memahami hukum-hukum alam. Nah, dalam habit 1, hukum alam yang coba diselaraskan adalah hukum alam yang bunyinya kurang lebih adalah manusia itu punya kebebasan memilih
Cuman manusia itu selalu terikat dengan konsekuensi dari pilihannya. Kita bebas milih nggak buat datang kantor apa tidak? Bebas. Nggak ada yang bisa maksa kita. Aturan memaksa? Enggak, aturan nggak maksa kita. Cuma kenapa kalau kita masuk kantor? Karena ada aturan, yaitu kalau nggak masuk kantor potong gaji misalnya gitu. Kalau masuk kantor nggak jelas bisa dipecat, atau ada SP misalnya gitu. Nah itu kan konsekuensi yang kita tidak mau terima. Tapi sebenarnya kita bisa memilih kalau mau. Ada nggak orang yang begitu? Ada orang yang emang udah malas banget, ngilang aja gitu dari kantornya. Ya atau ya udahlah nanti juga dipecat, terus akhirnya dia nggak pamit baik-baik pergi juga. Artinya itu kan pilihan gitu. Nah kita tidak mau menerima konsekuensi, akan dipecat, akan dapat surat peringatan, akan dapat potong gaji. Maka dari itu kita memilih untuk datang misalnya. Jadi pilihannya itu bebas, tapi konsekuensinya mengikat. Boleh nggak kita orang menghina langsung marah? Boleh, reaktif gitu boleh. Nah, tetapi apa konsekuensi dari langsung marah? Mungkin terjadi konflik yang luar biasa, percekcokan yang mungkin nggak perlu juga. Nah, sebagai manusia kita punya pilihan. Oh, gak usah lah, itu paling orangnya emang kayak gitu. Nggak terlalu penting lah mikir kayak gitu, banyak kerjaan lain. Nah, kenapa kita memilih itu? Karena kita tidak mau menerima konsekuensi kemungkinan ada konflik yang berkepanjangan dan gak penting juga gitu misalnya. Nah, proactivity inilah yang memungkinkan kita untuk nanti menjalankan seluruh habit yang lainnya. Kenapa kok begitu? Karena contohnya misalnya habit yang kedua, begin with an in mind. Itu kan ngajakin kita untuk mikirin tujuan akhir. Dari tujuan akhir yang panjang, misi hidup, sampai yang pendek, target-target kita. Nah, itu kan menyusun tujuan akhir itu jelas perlu mikir, ya. Perlu mikir, perlu merenung, perlu betul-betul menggali potensi diri, keinginan, minat kita seperti apa. Orang yang reaktif nggak mungkin melakukan itu. Orang yang reaktif ketika dikasih saran, kamu mau mikir, umurmu segini tuh nanti kira-kira 10 tahun lagi jadi apa. Orang reaktif akan bilang, alah mas, ngapain dipikirin juga. Nasib gini-gini aja dari dulu. Saya tuh emang turunan keri mas. Ya gimana gak keri mas? Loh saya tuh keluarga saya tuh mas, katanya 7 turunan keri. Wah kayak gitu loh. Bapak saya tuh bilang kita tuh tulang keri. Dalam tulang kita kalau dibedah tuh tulisan keri gitu. Balung keri. Kok jaluk suki. 7 turunan mas. Saya itu turunan yang kelima. Ya jadi ya kemungkinan ada 2 turunan lagi baru ada perubahan nasib. Orang reaktif berpikir begitu gitu. Maka perlu proaktivitas untuk memutuskan, saya mau lihat saya punya potensi apa dan saya mau tetapkan saya mungkin jadi apa. Nah itu misalnya contoh yang itu. Habit yang ketujuh perlu proaktivitas. Karena mengasah tubuh, mengasah pikiran, mengasah hubungan sosial itu tidak semuanya menyenangkan. Banyak yang mungkin dimulainya awalnya bahkan menyakitkan. Nah kita perlu proaktivitas, perlu memilih untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik untuk mengembangkan diri, mengasah diri, karena kita tidak mau menerima konsekuensinya. Pikiran kita lama-lama obsolete, tubuh kita lama-lama rusak, ya, hubungan kita lama-lama renggang dan sulit diperbaiki, jiwa kita lama-lama tidak peka, itu kita nggak mau terima konsekuensi itu. Itu kurang lebih ya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa menjadi proaktif atau memanfaatkan ruang antara stimulus respon itu ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah yang dibahas di buku ini, yaitu menyadari bahwa kita tuh punya 4 anugerah. 4 anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, anugerahnya namanya self awareness. Cuman manusia yang dikasih karunia kemampuan untuk mendisosiasikan diri dari dirinya, kemudian dia menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Nah ini kalau dalam sehari-hari contohnya adalah tiba-tiba kadang-kadang kita nyadar misalnya gini, kok tadi saya marah ya? Kok saya tadi mencak-mencak ya? Kok tadi saya sedih ya? Kok saya dengar kayak gitu, kok saya kecewa ya? Nah, mempertanyakan kondisi diri itulah yang disebut sebagai self awareness. Gitu. Nah, yang kedua, anugerah yang kedua namanya imagination. Nah, manusia dikaruniai kemampuan untuk membayangkan
sesuatu yang belum terjadi. Nah, nanti salah satu yang dikutip oleh Pak Stephen Covey adalah kisah dari Viktor Frankl, penulis buku Man's Search for Meaning, psikiater dari Austria yang terkenal dengan bukunya tadi itu, kemudian penemu logoterapi juga, psikoterapi namanya logoterapi. Kisahnya di kamp Nazi, disiksa, beliau bisa survive karena menggunakan imajinasinya, yaitu dengan memikirkan nanti kalau saya pulang, dia kan dosen ya, kalau saya pulang saya akan cerita kepada para mahasiswa murid-murid saya bahwa ternyata di kondisi sangat tersiksa, di kondisi saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya karena disiksa, saya masih bisa mengendalikan kebebasan berpikir saya. Kurang lebih seperti itulah ceritanya. Nah, bayangan akan nanti dia mengajar itulah yang menguatkan dirinya. A sense of purpose, a contribution yet to be made. Katanya Pak Kopi seperti itu. Yang ketiga, anugerahnya namanya conscience atau hati nurani. Nah, ini dieksplor lebih lanjut nih, menarik sekali sama Pak Ari Ginanjar di SQ-nya ya. Bahwa selalu ada suara dalam diri kita yang membimbing kita, mengatakan kita tuh benar apa salah, benar yang itu baik itu nggak baik. Selalu ada suara kayak gitu, suara hati nurani. Nah suara ini itu kenceng atau kecilnya volumenya tergantung kalau menurut saya seberapa sering dia didengarkan. Kalau mungkin di antara kita pernah mengalami kebandelan zaman sekolah, yaitu nyontek. Ya kan, saya ingat momen saya pernah nyontek zaman sekolah. Itu pertama kali saya melakukan itu gejolak luar biasa. Tapi seiring waktu beberapa kali saya mulai mencontek lagi, lama-lama gejolaknya menurun. Wah, ini kan bahaya ya. Alhamdulillah saya akhirnya nggak lama-lama jadi pencontek, kemudian tobat gitu ya. Karena ya ada satu momen ketahuan, tapi bukan ketahuannya sih yang parah, tapi sayanya kemudian malu sama sepanjang proses mencontek itu. Nah, tadi suara hati kita tuh ternyata waktu pertama kali kita berbuat buruk itu pasti gejolaknya luar biasa. Nah, kalau kita dengarkan dia, kita pilih tindakan yang berbeda, maka lama kelamaan maka dia akan terus kencang dan terus membimbing kita. Tapi kalau kita press, ya kita tekan, maka lama-lama suaranya akan mengecil. Seperti layaknya kita ngingetin orang berbuat salah, dia cuekin kita, kita ngingetin dia cuekin kita. Lama-lama kan kita malas ngingetin kan. Suatu kali dia kepentok, kita cuma bilang yang juga apa, gitu kan. Suaranya kecil sekali, tapi masih ada. Suara kita itu masih ada pasti. Gitu. Sebaliknya kalau kita berbuat baik, ada suara hati yang betul-betul puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu disebut dengan conscience. Nah, SQ Pak Ari Ginanjar membedah lebih lanjut, dari mana datangnya conscience itu gitu. Kenapa kok kita bisa kasih sayang sama sesama makhluk hidup? Kenapa kok kita bisa punya keinginan untuk berani maju? Hati nurani kita mengatakan demikian. Nah, karena ada bahasannya lah itu ya, baca aja SQ ya gitu ya. Ya gitu kira-kira conscience-nya. Yang terakhir yang namanya independent will ya, atau kehendak bebas. Nah, manusia itu diberi kemampuan untuk memaksa dirinya melakukan sesuatu yang dia anggap baik atau yang dianggap penting lah gitu. Nah, ya contoh sederhana saya suka kasih misalnya, obat itu pasti pahit. Ya nggak ada yang bilang obat itu nggak pahit ya. Orangnya udah biasa bertahun untuk minum obat karena penyakit yang kronis gitu ya, tetap aja obat itu pahit. Tapi kenapa diminum? Karena kita punya kehendak bebas, kita punya kemampuan untuk memaksa diri kita melakukan hal yang kita anggap penting. Nah, inilah 4 anugerah manusia yang membuat kita bisa memanfaatkan ruang antara stimulus dan respon. Kita bisa jadi proaktif. Nah, oleh para senior di Dunamis, keempat anugerah ini dikasih judul, dijadiin teknik gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan self awareness itu kan kesadaran diri ya kan. Kemudian yang kedua tadi imagination ya, imajinasi ya. Yang ketiga itu conscious itu hati nurani. Yang keempat itu independent itu kehendak bebas.
Nah, jadi kesadaran diri, imajinasi, hati nurani kendak bebas. Nah, disingkat menjadi Darmaji Nur Abbas. Nah, gitu. Itu para senior yang ngajarin gitu. Nah, kadang-kadang kalau ngajar untuk remaja perlu dibuat lebih lebih simple lagi. Kita biasanya buat singkatan yang jadi sebuah tools ya. Nah, kesadaran diri itu memungkinkan kita untuk menyadari kita tepat apa enggak respon kita, sehingga kita bisa pause. Nah, jadi self awareness itu adalah sebenarnya teknik untuk pause. Bentar, kok saya marah ya? Kok saya sedih ya? Kok saya berlebihan ya? Kok saya senang padahal harusnya simpati ya, empati ya? Itu namanya pause. Ini perumpamaan pause ini dipakai sama Sean Covey di buku Seven Habits. Yang kedua, imajinasi itu think, pikir. Setelah saya pause, saya mikir, apa ya respon saya yang lebih baik? Nah, ada banyak alternatif respon, mungkin beberapa. Saya tanya hati nurani saya, choose. Yang mana sebenarnya yang paling benar, yang paling tepat? Nah, yang paling tepat itulah saya do, saya kerjakan. Kenapa kok do itu perlu independent will? Karena kadang-kadang pilihan yang paling benar belum tentu yang paling enak. Gitu. Karena dia belum tentu yang paling enak, maka perlu kehendak bebas kita untuk menjalankan hal itu. Bangun subuh ke masjid itu nggak enak, apalagi sebelumnya capek, mendingan sholat di rumah aja. Tapi dalam hati nurani kita tahu ini yang benar, kita tahu ini yang kita perlukan, independen, bangunlah kita. Misalnya kayak gitu. Nyumbang sesuai janji kita di resolusi awal tahun, saya mau nyumbang setiap minggu sekian. Itu jelas tidak menyenangkan bagi nafsu kita. Tapi independent will yang memaksa, hati nurani mengatakan ini yang benar, rezeki nggak mungkin berkurang dengan sedekah. Independent will mengatakan yes, kerjakan. Di kantor juga begitu, imajinasi kita mengatakan ya kondisi kantor stagnan, tapi harusnya kita tetap berusaha untuk mengajukan ide-ide meskipun belum tentu didengar. Choose-nya hati nurani mengatakan yang benar emang kayak gitu. Ya dengar gak didengerin kan itu bukan urusan kita, ya itu urusan yang mendengarkan atau tidak mendengarkan. Tapi urusan kita adalah mengajukan ide. Nah cuman kan gak enak tuh ngajuin tapi gak didengerin. Ya independent will lah jawabannya. Yang akan memaksa kita untuk menjalankannya. Jadi tekniknya pause, think, choose, do. Nah ini cara pertama untuk menjadi proaktif, menggunakan ruang antara stimulus dan respons kita. Nanti masih ada beberapa cara lain yang ada di buku ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.